Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saat manusia terlalu sibuk mencari, ada satu pencarian yang sering dilakukan manusia sepanjang hidupnya, namun justru sering salah arah. Ia mencari Tuhan dengan kegelisahan, dengan tuntutan, bahkan dengan kecurigaan. Ia ingin bukti yang bisa disentuh, dilihat, dan diperdebatkan. Padahal Tuhan tidak pernah jauh untuk dicari, hanya sering diabaikan untuk direnungi. Manusia bertanya tentang Allah seakan Allah bersembunyi. Padahal setiap hari ia berjalan di atas buminya, bernaung di bawah langitnya, dan hidup dari rezekinya. Namun karena semua itu terasa biasa, manusia lupa bahwa yang paling besar sering hadir dalam bentuk yang paling tenang. Akal manusia begitu sibuk bekerja, hingga lupa berhenti sejenak. Ia menganalisis, menyimpulkan, dan berdebat, tetapi jarang merenung. Padahal iman tidak selalu tumbuh dari banyaknya jawaban, tetapi dari kejujuran dalam diam. Allah tidak meminta manusia memahami zatnya, itu di luar kemampuan manusia. Yang Allah minta hanyalah satu, memperhatikan, melihat, merenung, dan menyadari bahwa semua yang ada ini tidak berdiri sendiri. Banyak hati yang gelisah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena jiwanya jauh dari sumber ketenangan. Ia mencari bahagia kemana-mana, namun lupa bahwa bahagia tidak selalu ditemukan, terkadang ia disadari. Renungan ini bukan untuk memaksa, bukan untuk menghakimi, dan bukan untuk memenangkan argumen. Ini adalah undangan pelan bagi hati yang lelah, agar berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Jika hari ini hatimu terasa kosong tanpa sebab yang jelas, mungkin bukan hidupmu yang kurang, tetapi hubunganmu dengan Allah yang sedang merenggang. Jangan terburu-buru menilai, jangan cepat menolak. Duduklah sejenak, dengarkan dengan hati yang tenang, karena kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Allah tidak pernah meminta kita mencarinya dengan mata, tetapi mengenalnya dengan kesadaran. Bukan lewat wujud, tetapi lewat tanda. Maka mari kita mulai renungan ini dengan satu niat sederhana. Bukan untuk mencari penciptanya, tetapi untuk melihat ciptaannya dan membiarkan hati berbicara jujur. Kebuntuan akal manusia. Banyak manusia memulai pencarian tentang Allah dengan cara yang keliru. Mereka bertanya, di mana Allah? Seolah Allah adalah sesuatu yang bisa ditunjuk, dipegang, atau dipetakan. Akal manusia yang terbatas dipaksa untuk menjangkau zat yang tak terbatas. Dari sinilah kebingungan dimulai, bukan karena Allah sulit dikenal, tetapi karena manusia salah arah dalam mencari. Akal diciptakan sebagai alat, bukan sebagai penguasa kebenaran mutlak. Ia mampu menghitung, menganalisis, dan menyimpulkan, tetapi ia tidak diciptakan untuk melingkupi keagungan Allah. Ketika akal dipaksa masuk ke wilayah ketuhanan, ia akan lelah, lalu ragu, lalu memberontak. Bukan karena Allah tidak ada, tetapi karena akal telah melampaui batasnya sendiri. Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk melihat zatnya. Bahkan para nabi yang paling mulia pun tidak mampu menatapnya di dunia. Nabi Musa alaihi salam pingsan ketika gunung saja hancur saat Allah menampakkan sedikit saja dari keagungannya. Jika gunung tak sanggup, bagaimana manusia yang rapuh ini berani menuntut? Kesalahan terbesar manusia adalah ingin mengenal Allah dengan cara mengenal makhluk. Padahal Allah tidak serupa dengan apapun. Dia tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan, dan tidak bisa dibayangkan. Setiap bayangan tentang Allah di kepala manusia sejatinya bukan Allah. Ia hanyalah batasan akal yang menyamar sebagai pemahaman. Karena itulah Islam tidak mengajarkan carilah Allah. Islam mengajarkan perhatikanlah tanda-tandanya.
Allah tahu bahwa jika manusia menatap langsung ke arah zatnya, mereka akan tersesat. Maka Allah mengalihkan pandangan manusia kepada ciptaannya agar hati sampai kepada pengakuan bukan perdebatan. Lihatlah diri kita sendiri. Nafas keluar dan masuk tanpa kita perintahkan. Jantung berdetak tanpa kita kendalikan. Kita tidur dalam keadaan lemah, lalu bangun tanpa tahu bagaimana kesadaran kembali. Jika manusia tidak mampu menguasai tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin ia mengklaim mampu memahami Tuhannya? Banyak orang mengaku tidak percaya kepada Allah karena tidak bisa melihatnya. Padahal mereka percaya pada cinta, percaya pada rasa sakit, percaya pada pikiran, padahal semua itu juga tak terlihat. Ketika keyakinan dipilih-pilih sesuai keinginan, maka yang berbicara bukan akal melainkan kesombongan. Allah tidak bersembunyi dari manusia. Justru manusia yang sibuk menutup mata. Allah hadir dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap kejadian yang tampak biasa, dalam setiap ketetapan yang tak bisa dihindari. Namun karena manusia ingin bukti yang spektakuler, tanda-tanda yang sederhana justru diabaikan. Ketika manusia berhenti memaksa Allah tunduk pada logikanya, saat itulah iman mulai tumbuh. Ketika manusia mengakui keterbatasannya, saat itulah cahaya petunjuk masuk. Iman tidak lahir dari keangkuhan berpikir, tetapi dari kerendahan hati untuk menerima. Maka jangan mulai perjalanan iman dengan bertanya, di mana penciptanya? Mulailah dengan merenung, bagaimana mungkin semua ini ada tanpa pencipta? Dari sanalah hati akan dibimbing, perlahan namun pasti menuju Allah. Langit yang tak pernah retak. Arahkan pandangan ke atas, ke langit yang setiap hari menaungi hidup kita. Langit itu luas, tinggi dan seolah tak berujung. Ia berdiri tanpa tiang, tanpa penyangga, tanpa fondasi seperti bangunan manusia. Sejak pertama kali diciptakan, ia tidak pernah runtuh, tidak pernah retak, dan tidak pernah bergeser dari fungsinya. Jika ini bukan tanda kekuasaan Allah, lalu apa lagi? Setiap hari, langit memperlihatkan keteraturan yang sempurna. Matahari terbit dari arah yang sama, tenggelam di waktu yang teratur. Siang dan malam berganti tanpa pernah saling mendahului. Tidak ada satupun hari dalam hidup manusia di mana matahari terlambat terbit atau malam lupa datang. Keteraturan seperti ini mustahil terjadi tanpa pengatur. Matahari, bulan, dan bintang tidak bergerak sesuka hati. Masing-masing memiliki lintasan yang telah ditetapkan. Mereka beredar tanpa saling bertabrakan, tanpa keluar dari garis edar. Padahal jumlahnya tak terhitung oleh manusia. Jika satu saja melenceng, kehancuran akan terjadi. Namun semuanya taat, semuanya patuh. Manusia yang membuat jam saja bisa salah hitung. Mesin bisa rusak, sistem bisa gagal. Tetapi langit telah berjalan ribuan tahun tanpa cacat. Ini menunjukkan bahwa yang mengaturnya bukanlah kekuatan sembarangan, melainkan zat yang maha mengetahui dan maha teliti. Langit juga menjadi tempat turunnya hujan, sumber kehidupan bagi bumi. Air yang sama turun dari awan, namun jatuh dengan ukuran yang tepat, tidak berlebihan hingga menenggelamkan, tidak pula kurang hingga mematikan. Allah menurunkannya sesuai kebutuhan, meski manusia sering lalai bersyukur. Ketika manusia dilanda kesulitan, fitrahnya mendorongnya menengadah ke langit. Tangan terangkat, mata berkaca-kaca, doa dilangitkan. Seakan jiwa manusia tahu bahwa pertolongan sejati datang dari atas, bukan dari sesama makhluk yang juga lemah. Menariknya, langit tetap menjalankan tugasnya meski manusia durhaka. Matahari tetap bersinar meski manusia bermaksiat. Hujan tetap turun meski manusia lupa bersujud. Allah tidak menahan rahmatnya hanya karena manusia ingkar. Inilah kasih sayang yang sering tak disadari. Langit mengajarkan ketaatan yang sempurna. Ia tidak pernah membangkang, tidak pernah mempertanyakan perintah. Ia bergerak sesuai kehendak Allah, menjadi saksi bisu atas keagungan dan kebesarannya. Jika langit yang begitu besar saja tunduk dan patuh, maka betapa anehnya manusia yang kecil
justru merasa sombong. Manusia sering merasa bebas menentukan hidupnya sendiri, padahal ia bahkan tidak bisa menunda datangnya malam. Maka jangan sibuk mencari Allah di balik awan atau di ujung langit. Lihatlah ketaatan langit itu sendiri. Dalam keteraturannya, dalam kepatuhannya, dan dalam keindahannya, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada hamba yang mau merenung. Bumi yang menopang kehidupan. Setelah menengadah ke langit, kini tundukkan pandangan ke bumi tempat kita berpijak. Tanah yang terlihat diam ini sejatinya adalah anugerah besar yang sering diabaikan. Ia menahan langkah kita, menopang tubuh kita, dan menjadi saksi setiap perjalanan hidup manusia. Tanpa bumi, manusia bukan siapa-siapa. Allah menjadikan bumi dengan ukuran yang sangat tepat. Tidak terlalu keras hingga tak bisa ditanami, tidak terlalu lunak hingga menelan penghuninya. Di atasnya manusia membangun rumah, menanam harapan, dan mengubur orang-orang tercinta. Semua berlangsung dalam ketentuan yang telah diatur. Dari tanah yang sama, Allah menumbuhkan beragam kehidupan. Padi, buah, sayur, pepohonan semuanya tumbuh dengan rasa, bentuk, dan manfaat yang berbeda. Padahal airnya sama, tanahnya sama, sinarnya sama. Ini bukan hasil kebetulan, tetapi kehendak yang Maha Mengetahui. Perhatikan biji kecil yang ditanam ke dalam tanah. Ia terpendam dalam gelap, dalam tekanan, dalam kesunyian. Namun dari kegelapan itu, ia justru tumbuh ke arah cahaya. Seolah Allah sedang mengajarkan bahwa kehidupan sering lahir dari kesabaran dalam kesulitan. Akar tumbuh ke bawah mencari air, sementara batang menjulang ke atas mencari cahaya. Tidak pernah tertukar, tidak pernah salah arah. Siapa yang mengajarkan tanaman tanpa akal itu untuk mengetahui tugasnya? Siapa yang membimbingnya jika bukan Allah? Gunung-gunung diciptakan sebagai pasak bumi. Manusia memandangnya sebagai pemandangan indah, tetapi Allah menjadikannya penyeimbang agar bumi tidak berguncang hebat. Di balik keindahan ada fungsi. Di balik yang terlihat ada rahmat tersembunyi. Lautan yang luas menampung air asin, namun dari sanalah Allah keluarkan rezeki yang halal dan baik. Ikan hidup dalam air asin, tetapi dagingnya tidak asin. Bahkan hujan yang turun dari lautan menjadi tawar, menghidupkan daratan yang mati. Bumi menerima segalanya dari manusia. Ia diinjak, dicemari, digali, bahkan dirusak. Namun ia tetap memberi. Ia tidak menuntut balasan, tidak mengeluh, tidak berhenti menumbuhkan kehidupan. Betapa besar kesabarannya. Jika bumi yang tidak berakal saja begitu taat dan memberi, mengapa manusia yang diberi akal justru sering ingkar? Mengapa manusia yang tahu memilih lalai? Mengapa manusia yang mengerti justru berpaling? Jangan cari Allah di balik lapisan tanah. Lihatlah bagaimana bumi menjalankan perintahnya dengan sempurna. Dalam diamnya bumi, Allah sedang berbicara kepada hati yang mau merenung. Dirimu sendiri adalah tanda. Jika langit dan bumi masih terasa jauh, maka lihatlah ke arah yang paling dekat. Dirimu sendiri. Tubuh yang kau miliki bukan sekadar daging dan tulang, tetapi rangkaian keajaiban yang bekerja tanpa henti. Setiap detik di dalam tubuhmu adalah bukti kekuasaan Allah yang sering tak pernah kau sadari. Jantung berdetak tanpa kau perintahkan. Ia tidak berhenti ketika kau tertidur, tidak lelah meski telah bekerja sejak kau dilahirkan. Jika satu detik saja ia berhenti tanpa izin Allah, berakhirlah seluruh rencana hidup yang kau banggakan. Nafas keluar dan masuk dengan ritme yang sempurna. Kau tidak pernah memikirkan kapan harus menarik nafas atau kapan harus menghembuskannya. Namun jika Allah menahan satu helaan saja, dunia ini tak lagi berarti apa-apa bagimu. Mata mampu melihat ribuan warna dan bentuk. Telinga menangkap suara dengan jarak yang berbeda. Kulit merasakan sentuhan halus dan rasa sakit. Semua bekerja bersamaan tanpa pernah saling bertabrakan. Siapa yang mengatur semua ini jika bukan Allah? Bahkan pikiran yang sering kau banggakan pun bukan sepenuhnya milikmu. Kau bisa lupa, kau bisa salah,
kau bisa tertipu oleh perasaan sendiri. Kadang kau yakin pada sesuatu, lalu esok hari kau meragukannya. Akal yang lemah inilah yang sering dipakai untuk menilai Tuhan. Dalam tubuhmu ada sistem yang tak kau mengerti sepenuhnya, namun kau nikmati hasilnya setiap hari. Darah mengalir, sel beregenerasi, luka sembuh dengan sendirinya. Semua bekerja dalam sunyi, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan. Allah menciptakan manusia dengan keseimbangan. Ada kekuatan dan ada kelemahan, ada kemampuan dan ada batas. Semua itu agar manusia tidak lupa bahwa dirinya bukan Tuhan, melainkan hamba. Ketika manusia sehat, ia sering lupa bersyukur. Ketika sakit datang, barulah ia sadar betapa lemahnya dirinya. Padahal sakit itu bukan datang untuk menyiksa, tetapi untuk mengingatkan. Dirimu sendiri adalah ayat yang berjalan. Setiap tarikan nafas adalah pesan, setiap detak jantung adalah peringatan. Namun karena terlalu sering melihat, manusia justru lupa merenung. Jangan cari Allah di luar dirimu saja. Lihatlah bagaimana Dia bekerja di dalam tubuhmu tanpa henti. Di sanalah Allah sedang memperlihatkan kuasanya dengan cara yang paling dekat dan paling nyata. Hati dan fitrah yang mengenal Tuhannya. Di dalam diri manusia, ada satu ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika sepenuhnya. Ruang itu bernama hati. Ia bukan sekadar organ, tetapi pusat rasa, pusat kejujuran, dan tempat bersemayamnya fitrah mengenal Allah. Ketika hati ini bersih, ia mudah menerima kebenaran tanpa banyak bantahan. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah mengenal Tuhannya. Sebelum akal bekerja, sebelum lisan berbicara, jiwa manusia telah bersaksi tentang keberadaan Allah. Karena itulah, dalam kondisi paling lemah sekalipun, manusia tetap mengingat Tuhan. Perhatikan ketika seseorang berada di ujung keputusasaan. Saat semua sandaran dunia runtuh, hatinya spontan memanggil nama Allah. Ia tidak diajari, tidak dipaksa. Panggilan itu keluar dari kedalaman fitrah yang tak bisa dibohongi. Inilah bukti bahwa mengenal Allah bukan hasil belajar semata, tetapi hasil mengingat kembali. Dosa, kesibukan, dan kesombonganlah yang menutupi fitrah itu. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati tertutup debu dunia. Hati yang keras bukan karena kurang bukti, melainkan karena terlalu banyak pembenaran. Ia melihat tanda-tanda Allah setiap hari, namun memilih mengabaikannya demi kenyamanan hidup. Ketika hati hidup, ia mudah tersentuh. Melihat langit saja bisa membuatnya bergetar. Mendengar ayat Al-Quran saja bisa membuat air mata jatuh. Bukan karena suara, tetapi karena pesan itu sampai ke tempat yang tepat. Allah tidak membutuhkan pengakuan manusia, namun manusialah yang membutuhkan Allah. Hati yang jauh dari Allah akan gelisah meski bergelimang kenikmatan. Sebaliknya, hati yang dekat dengan Allah akan tenang meski hidup sederhana. Banyak manusia mencari ketenangan kemana-mana. Mereka mengubah tempat, mengganti pasangan, mengejar harta, berharap hatinya penuh. Namun yang kosong bukan hidupnya, melainkan hubungannya dengan Allah. Ketika hati kembali kepada fitrahnya, ia tidak lagi sibuk mempertanyakan Tuhan. Ia justru sibuk memperbaiki diri. Dari apakah Allah ada, berubah menjadi bagaimana aku menghadapnya. Jangan cari Allah dengan kegaduhan pikiran. Dengarkan bisikan hatimu yang jujur. Di sanalah Allah sudah lama hadir, menunggu hambanya kembali. Kejadian hidup bukan kebetulan. Dalam hidup, manusia sering menyebut banyak hal sebagai kebetulan. Bertemu seseorang, kehilangan sesuatu, terlambat atau tepat waktu, berhasil atau gagal. Padahal bagi orang yang beriman, tidak ada satupun kejadian yang benar-benar terjadi tanpa kehendak Allah. Allah mengatur hidup manusia dengan cara yang sering tidak dipahami di awal. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, bisa jadi esok hari menjadi penyelamat. Apa yang hari ini dianggap keberhasilan, bisa jadi ujian yang lebih berat. Pertemuan dan perpisahan tidak pernah acak.
Setiap orang yang datang ke hidup kita membawa pelajaran. Ada yang hadir untuk menguatkan, ada yang datang untuk mengingatkan, dan ada pula yang hadir untuk mengajarkan arti kehilangan. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir, padahal kegagalan adalah cara Allah meluruskan arah. Jika semua keinginan manusia dikabulkan, mungkin banyak jiwa justru hancur tanpa sadar. Allah mengetahui apa yang manusia butuhkan, bukan sekadar apa yang manusia inginkan. Keinginan lahir dari nafsu, sementara kebutuhan lahir dari kasih sayang Allah. Banyak doa tidak langsung dikabulkan, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat. Atau mungkin Allah sedang mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika manusia hanya melihat kejadian dengan mata dunia, ia mudah kecewa. Namun ketika ia melihat dengan iman, ia mulai memahami bahwa setiap takdir memiliki tujuan. Bahkan musibah pun bukan tanpa makna. Ia bisa menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, atau pengingat agar manusia kembali kepada Allah. Orang yang mengenal Allah tidak sibuk menyalahkan keadaan. Ia sibuk memperbaiki sikap. Ia tahu bahwa semua yang terjadi sedang mengantarkannya menuju versi diri yang Allah kehendaki. Jangan cari Allah hanya di saat bahagia. Lihatlah bagaimana Dia hadir dalam setiap kejadian hidupmu. Di sanalah Allah sedang mendidik, membimbing, dan menjaga hamba-Nya. Saat ciptaan taat, manusia lalai. Di alam semesta ini, hampir semua ciptaan Allah berjalan dalam ketaatan. Matahari terbit tepat waktu, bulan beredar pada jalurnya, laut tidak melampaui batasnya, dan bumi terus menunaikan tugasnya. Tidak ada satupun yang membangkang dari ketetapan Allah. Bahkan makhluk yang tidak berakal pun tunduk. Pohon tumbuh ke arah cahaya, air mengalir ke tempat yang rendah, angin bergerak sesuai perintah. Mereka tidak pernah memilih mana perintah yang disukai dan mana yang diabaikan. Manusia justru berbeda. Ia diberi akal, diberi pilihan, namun sering menggunakan kebebasan itu untuk melanggar. Ia tahu mana yang benar, tetapi tetap memilih yang salah. Ia mendengar peringatan, namun menundanya. Ketika azan berkumandang, alam seakan ikut berhenti sejenak. Namun manusia justru sering melanjutkan kesibukan, seolah panggilan itu tidak ditujukan kepadanya. Padahal Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Langit tidak runtuh jika manusia tidak salat. Bumi tidak berhenti berputar jika manusia lupa sujud. Namun manusialah yang rugi ketika menjauh dari Allah. Ketaatan makhluk lain adalah ketaatan tanpa pilihan, sedangkan ketaatan manusia adalah kehormatan. Allah memuliakan manusia dengan pilihan, bukan untuk sombong, tetapi agar ia memilih tunduk dengan sadar. Ironisnya, manusia sering merasa paling bebas. Ia mengira kebebasan adalah hidup tanpa aturan. Padahal kebebasan sejati adalah tunduk kepada Allah, bukan menjadi budak hawa nafsu. Ketika manusia lalai, alam tetap berjalan, namun kelalaian manusia akan kembali kepadanya dalam bentuk kegelisahan, kehampaan, dan ketidaktenangan hidup. Setiap maksiat meninggalkan bekas di hati, bukan karena Allah ingin menghukum, tetapi karena dosa memang merusak jiwa. Semakin sering dilakukan, semakin keras hati itu. Lihatlah ketaatan ciptaan Allah yang lain, lalu berkacalah. Jika mereka yang tidak diberi akal saja taat, pantaskah manusia yang diberi amanah justru berpaling? Ujian adalah bentuk kasih sayang. Banyak manusia mengira bahwa kasih sayang Allah hanya hadir dalam bentuk kenikmatan. Ketika hidup lapang, mereka berkata, Allah sayang. Namun ketika kesulitan datang, mereka merasa ditinggalkan. Padahal tidak semua yang manis adalah rahmat, dan tidak semua yang pahit adalah murka. Ujian adalah bagian dari pendidikan Allah kepada hamba-Nya. Seperti orang tua yang mendidik anaknya, terkadang harus menegur, menguji, bahkan membiarkan anak itu jatuh agar ia belajar berdiri sendiri. Allah menguji bukan karena Dia tidak tahu, tetapi agar manusia tahu siapa dirinya, agar manusia sadar akan kelemahannya,
dan kembali bergantung kepada Allah, bukan kepada kekuatan semu yang selama ini dibanggakan. Dalam ujian, topeng manusia jatuh. Kita melihat siapa yang benar-benar bersabar, siapa yang ikhlas, dan siapa yang hanya beriman ketika keadaan mudah. Ujian memisahkan antara iman yang diucapkan dan iman yang hidup. Seringkali Allah menutup satu pintu agar manusia mengetuk pintu yang lain. Jika semua jalan dunia terbuka, manusia mungkin tak pernah mencari jalan menuju Allah. Kesedihan yang membawa seseorang kembali sujud lebih berharga daripada kebahagiaan yang menjauhkan dari Allah. Karena tujuan hidup bukanlah nyaman, tetapi selamat. Allah Maha Lembut. Dia tidak menguji melebihi kemampuan hambanya. Jika ujian terasa berat, itu karena kekuatan yang sedang Allah bangun di dalam diri kita juga besar. Tangisan dalam doa tidak pernah sia-sia. Setiap air mata dicatat, setiap keluh kesah didengar. Allah lebih dekat di saat hambanya merasa paling sendiri. Orang yang melihat ujian dengan mata iman akan menemukan ketenangan di tengah badai. Ia mungkin lelah, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin terluka, tetapi tetap percaya. Jangan cari Allah hanya dalam tawa. Lihatlah bagaimana Dia hadir dalam air mata. Di sanalah kasih sayang Allah sering terasa paling nyata. Hidup adalah perjalanan menuju pulang. Pada akhirnya, semua yang hidup akan sampai pada satu titik yang sama. Pulang. Tidak ada satu pun manusia yang bisa menghindari kematian, sekuat apapun ia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya. Kematian bukan musibah, melainkan kepastian. Hidup di dunia ini bukanlah tujuan, tetapi perjalanan. Kita singgah sebentar lalu pergi. Namun banyak manusia bersikap seolah dunia adalah rumah abadi. Mereka mengumpulkan, mempertahankan, dan memperebutkan sesuatu yang pasti ditinggalkan. Setiap hari yang berlalu sejatinya membawa kita lebih dekat kepada akhir. Waktu tidak pernah berhenti dan usia tidak pernah mundur. Yang bertambah bukan umur, tetapi jarak kita dengan kematian yang semakin dekat. Allah menciptakan dunia dengan keindahan bukan agar manusia terikat, tetapi agar manusia mengenal pemberi keindahan. Dunia adalah tanda, bukan tujuan. Ia adalah jembatan, bukan tempat tinggal. Banyak manusia lupa arah pulang karena terlalu terpukau oleh pemandangan di perjalanan. Padahal, sehebat apapun perjalanan, yang terpenting adalah bagaimana kita sampai di tujuan. Ketika kematian datang, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki niat. Tidak ada lagi waktu menunda taubat. Semua yang tersembunyi akan dibuka dan semua yang dipamerkan akan ditinggalkan. Saat itu, yang tersisa bukan harta, bukan nama besar, bukan pengaruh. Yang tersisa hanyalah hubungan kita dengan Allah dan amal yang pernah kita lakukan dengan ikhlas. Orang yang selama hidupnya mengenal Allah melalui ciptaannya akan merasa kematian sebagai pertemuan, bukan perpisahan. Ia tidak takut pulang karena ia tahu kepada siapa ia kembali. Sebaliknya, orang yang hidup tanpa arah akan gelisah menghadapi akhir. Bukan karena kematian itu menakutkan, tetapi karena ia tidak pernah menyiapkan bekal. Jangan cari Allah hanya di ujung hidupmu. Lihatlah tanda-tandanya sejak sekarang, agar ketika saat pulang tiba, hatimu sudah mengenal jalan. Saat hati mengakui tanpa memaksa. Pada titik ini, manusia seharusnya mulai memahami satu hal penting. Allah tidak perlu dibuktikan dengan paksaan. Keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan manusia, namun manusialah yang membutuhkan Allah untuk hidup dengan arah, makna, dan ketenangan. Setelah melihat langit yang taat, bumi yang setia, tubuh yang bekerja tanpa henti, dan hati yang selalu mencari, seharusnya pertanyaan itu berubah. Bukan lagi, apakah Allah ada, melainkan, mengapa aku sering melupakannya? Allah memperkenalkan dirinya bukan lewat wujud, tetapi lewat tanda. Bukan lewat suara yang menggelegar, tetapi lewat keteraturan,
keindahan, dan kasih sayang yang terus mengalir dalam hidup manusia. Orang yang jujur merenung tidak akan berdebat panjang tentang Tuhan. Ia akan diam lalu tunduk, karena hati yang benar-benar melihat tanda-tanda Allah akan merasa kecil, bukan merasa paling benar. Pada akhirnya iman bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menyerahkan diri. Bukan tentang membuktikan, tetapi tentang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ketika hati sudah mengakui, hidup menjadi lebih ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi jiwa tidak lagi merasa sendirian, karena ia tahu Allah selalu menyertai. Inilah makna sejati dari melihat ciptaan. Bukan sekadar memandang, tetapi memahami pesan di baliknya, bahwa segala sesuatu berjalan dalam kehendak Allah dan tidak ada yang sia-sia. Jika hari ini hatimu tersentuh, jangan biarkan ia kembali mengeras. Rawat kesadaran itu dengan sujud, doa, dan kejujuran dalam beribadah. Karena iman yang tidak dirawat akan kembali pudar. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah. Datanglah apa adanya, dengan luka, dengan dosa, dengan kekurangan. Allah tidak menunggu kesempurnaan, Dia menunggu kepulangan. Maka berhentilah mencari Allah dengan kegelisahan. Lihatlah ciptaannya dengan hati yang jujur. Di sanalah, tanpa dipaksa, hati akan bersaksi, Allah Maha Ada, Maha Dekat, dan Maha Pengasih. Saat hati tak lagi membantah. Setelah semua renungan ini, mungkin tidak semua pertanyaan terjawab. Namun satu hal seharusnya mulai terasa, ketenangan. Karena iman tidak selalu hadir sebagai jawaban, tetapi sebagai rasa cukup. Kita mungkin tidak mampu menjelaskan Allah dengan kata-kata, namun kita mampu merasakan kehadirannya dalam hidup yang berjalan, dalam nafas yang terus berlanjut, dan dalam hati yang mulai tunduk. Allah tidak membutuhkan pengakuan kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya dalam setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap kepulangan. Ketika manusia berhenti menuntut Allah untuk menjelaskan dirinya, justru disitulah Allah mulai memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling lembut. Tidak ada satu pun ciptaan yang sia-sia. Tidak ada satu pun kejadian yang tanpa makna. Semua sedang mengarah pada satu tujuan, agar manusia mengenal Tuhannya. Jika selama ini kita terlalu sibuk mencari bukti, semoga setelah ini kita lebih sibuk memperbaiki diri. Karena mengenal Allah seharusnya membuat kita lebih rendah hati, bukan merasa paling benar. Renungan ini bukan akhir, tetapi awal. Awal dari kesadaran, awal dari muhasabah, dan awal dari kepulangan hati yang lama tersesat oleh dunia. Jangan biarkan kesadaran ini berlalu begitu saja. Rawatlah ia dengan doa, dengan sujud, dan dengan kejujuran dalam menjalani hidup. Allah Maha Pengasih. Dia tidak menunggu kesempurnaanmu. Dia hanya menunggu langkahmu kembali. Maka berhentilah mencari Allah dengan kegelisahan. Lihatlah ciptaannya dengan hati yang jujur. Di sanalah iman akan tumbuh tanpa dipaksa. Sebagai doa penutup. Ya Allah, jika selama ini mata kami melihat tanpa merenung, hati kami merasa tanpa bersyukur, dan hidup kami berjalan tanpa kesadaran, maka ampuni kami, ya Allah. Lembutkan hati kami agar mudah melihat tanda-tanda-Mu. Tenangkan jiwa kami agar rindu kembali kepadamu, dan bimbing langkah kami agar tidak jauh dari jalan-Mu. Jadikan dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Jadikan Engkau tujuan kami, bukan sekadar harapan di saat sempit. Terimalah kami apa adanya, dengan segala kekurangan dan dosa, dan jangan Engkau biarkan kami mati dalam keadaan lupa kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini menyentuh hatimu, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, agar lebih banyak jiwa yang bisa ikut merenung. Bagikan kepada orang yang sedang lelah, yang sedang mencari makna, atau yang sedang jauh dari ketenangan. Dan jangan lupa subscribe channel Langit Jiwa, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam renungan,
muhasabah dan perjalanan pulang kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.